Tahukah Anda, pemirsa, bahwa ada 5 jenis surat suara yang akan digunakan dalam pemilu serentak 2019. Surat suara itu terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, dan calon anggota DPRD provinsi hingga kabupaten kota. Berikut informasinya. 17 April 2019 tinggal sebentar lagi. Waktunya kita memilih siapa pemimpin dan perwakilan kita di lembaga legislatif. Tahukah Anda bahwa di tahun ini ada 5 surat suara dalam pemilu kita? Yuk kita lihat sama-sama seperti apa surat suaranya. Surat suara yang pertama adalah untuk presiden dan wakil presiden. Untuk pemilu 2019 ada 2 calonnya. Nah, jika Anda ingin memilih salah satu pasangan calon, maka ada 3 opsi, yaitu yang pertama adalah mencoblos di nomor paslon, yang kedua adalah di foto pasangan calon, dan yang ketiga adalah di nama atau di logo dari parpol pendukung. Yang kedua adalah surat suara untuk Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Untuk surat suara dari DPD ini sedikit mirip dengan Pilpres karena memiliki foto dan juga nama calon. Selain surat suara Pilpres dan DPD, ada 3 surat suara lainnya. Yang pertama yaitu surat suara DPR RI, surat suara DPRD provinsi, serta surat suara DPRD kabupaten kota. Di 3 surat suara ini, Anda dapat memilih siapa partai politik dan siapa calon legislatif yang ingin Anda pilih. Saya akan mengambil contoh surat suara untuk DPR RI. Nah, untuk surat suara DPR RI ini cenderung cukup besar, untuk itu hati-hati saat membuka dan saat melipatnya kembali. Ada 16 partai politik peserta pemilu untuk yang nasional dan 4 yang untuk partai lokal Aceh. Nah, ada 2 opsi ketika Anda ingin memilih siapa calon anggota DPR RI yang ingin Anda pilih. Jika Anda belum menentukan siapa calegnya, maka Anda dapat langsung mencoblos partai yang Anda inginkan. Jika Anda ingin mencoblos dari partainya, maka Anda bisa mencoblos di logo maupun nomor parpol. Namun, jika Anda ingin memilih calegnya, maka Anda bisa langsung memilih di calon-calon yang berada di bawah logo parpol tersebut. Dan juga ada 5 hal yang perlu Anda ingat pada 17 April. Yang pertama yaitu untuk waktu pemungutan suara dibatasi 6 jam saja, yaitu pada pukul 7 hingga 13 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua adalah jangan lupa membawa dokumen yang diperlukan seperti KTP elektronik atau dokumen lainnya. Yang ketiga adalah Anda diimbau saat mencoblos di bilik suara untuk tidak mendokumentasikan siapa yang akan Anda coblos menggunakan handphone ataupun alat elektronik lainnya. Yang keempat, baiknya Anda sudah mengetahui siapa calon yang akan Anda pilih sebelum datang ke tempat pemungutan suara atau TPS. Dan yang kelima adalah jeli pada saat mencoblos maupun saat memasukkan surat suara sesuai dengan jenis pemilihannya ke kotak suara. Itu tadi 5 tips pada saat mencoblos di 17 April 2019, karena 5 menit yang Anda habiskan di TPS akan mengubah bagaimana nasib 5 tahun ke depannya untuk Indonesia. Dari Jakarta, Nadine Utomo, Rianto Eko, Metro TV. Kampanye negatif atas Capres Jokowi beredar di sebuah pesantren di Cirebon, Jawa Barat. Sementara tim kuasa hukum Prabowo Hatta menuntut Polri mengusut tuntas akun Twitter @Samad Abraham yang melakukan kampanye negatif atas Prabowo. Kampanye hitam yang menyudutkan nama Capres Jokowi terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Pondok pesantren Buntet Cirebon mendapat kiriman ratusan eksemplar koran secara misterius. Koran tersebut memuat unsur politik berupa ajakan untuk menolak memilih Jokowi dalam Pilpres mendatang karena dianggap sebagai capres boneka. Ratusan eksemplar koran terbitan obor rakyat ini menyebar di 25 asrama pondok pesantren. Masing-masing asrama mendapatkan 40 hingga 50 eksemplar koran. Pihak pengasuh dan kiai setempat langsung menarik peredaran koran tersebut dari tangan para santri. Sebagian koran berbau politik ini langsung dibakar oleh pihak asrama agar tidak menyebar di kalangan santri. Hampir seluruh halaman dalam koran ini memuat hal-hal negatif tentang capres Jokowi. Jokowi dikatakan capres boneka dan ditunggangi misionaris asing. Sindiran terhadap Jokowi tersebut dimuat dalam bentuk tulisan dan gambar. Saya ini nggak senang ini karena isinya semuanya menjelekkan salah satu capres, Pak Jokowi. Isinya itu. Iya, saya nggak sukanya karena apa? Manusia itu tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Kalau sebaik-baiknya orang tuh ada saja jeleknya. Karena manusia itu kan nggak maksum, yang maksum itu kan ada. Jadi sebagus-bagusnya orang itu pasti ada baiknya, jeleknya. Sejelek-jeleknya orang pasti ada kebaikannya. Ini kok nggak ada baiknya sama sekali.
Pihak pesantren Buntet sangat menyesalkan adanya kampanye hitam yang dianggap bisa membunuh karakter seseorang. Terlebih jika hal tersebut tidak terbukti, akan menimbulkan fitnah. Sementara hingga saat ini, pengirim koran masih misterius. Kubu Prabowo Hatta juga menghadapi kampanye negatif. Beredar akun Twitter atas nama @samadAbraham yang berkicau bahwa calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak akan segan-segan membunuh Jokowi apabila Jokowi terpilih menjadi presiden periode mendatang. Untuk itu, tim kuasa hukum Gerindra Mahendra Data memastikan apakah Ketua KPK Abraham Samad telah melapor ke Barreskrim terkait akun Twitternya tersebut. Mahendra Data menyatakan pihak Polri mengatakan Abraham Samad telah melaporkan secara lisan bahwa namanya dibajak di sebuah media sosial akun Twitter. Saat ini tim penyidik cybercrime tengah menyelidiki akun Twitter tersebut. Tim penyidik juga telah menemukan IP address akun tersebut dikirim dari negara Amerika. Kendati sudah menerima jawaban dari pihak Polri, namun tim kuasa hukum Gerindra tetap akan membuat laporan polisi apabila penyidik belum mengungkap akun tersebut. Mengingat tulisan dalam akun tersebut merupakan pencemaran nama baik bagi calon presiden Prabowo. Mahendra Data menambahkan, tulisan dalam akun tersebut adalah perbuatan teror dan pemalsuan data yang hukumannya mencapai 12 tahun penjara. Memang benar di bulan April, pertengahan April, itu Pak Abraham Samad ada menyampaikan permintaan agar pihak Mabes Polri, dalam ini pihak kepolisian dalam hal ini cybercrime untuk mengusut tuntas mengenai hal ini, terutama tentang akun yang menggunakan mengimpersonifikasi namanya dia. Kampanye negatif bisa dipastikan akan lebih banyak lagi menjelang Pilpres mendatang. Prabowo akan diserang dari sisi keterlibatan dalam pelanggaran HAM, sementara Jokowi dari sisi agama dan tudingan dirinya sebagai boneka. Tim Liputan, Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan perbedaan pemilu tahun 2014 dan juga tahun 2019. Nah, sebelum memasuki perbedaan itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu arti dari politik. Nah, di sini politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Ini adalah teori klasik Aristoteles. Nah, tujuan dari politik yaitu untuk mengupayakan agar sesuatu kekuasaan di dalam masyarakat dan pemerintahan dapat diperoleh, dikelola, dan dijalankan sesuai dengan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan di sini juga ada budaya politik. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Nah, itu adalah definisi dari politik. Nah, di sini juga ada sebuah definisi pemilu. Nah, pemilu ini adalah sebuah singkatan dari pemilihan umum yang merupakan memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden, eksekutif, wakil rakyat, legislatif, di berbagai tingkatan pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas. Nah, di sini alasan dan fungsi pemilu. Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, namun tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif. Fungsi pemilu. Dan sini fungsi pemilu sebenarnya memiliki 4 fungsi utama, yaitu pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Yang kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat. Yang ketiga, sirkulasi elit penguasa. Dan yang keempat, pendidikan politik.
Dan juga di sini pemilu juga memiliki tujuan, yaitu pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, kedaulatan terletak di tangan rakyat. Nah, kedua, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik melalui pemilu rakyat. Yang kedua, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik melalui pemilu. Yang ketiga, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Nah, di sini juga ada asas-asas pemilu. Asas pemilu itu ada 5, yaitu yang pertama itu umum, yang kedua langsung, yang ketiga bebas, yang keempat jujur, dan yang terakhir yang kelima ini adil. Nah, sini tata cara pemilu. Yang pertama, pastikan sudah terdaftar di DPT. Yang kedua, datang ke TPS membawa IKTP atau surat C6. Yang ketiga, perhatikan jenis surat suara. Yang keempat, periksa surat suara. Yang kelima, lipat surat suara. Nah, itu tadi adalah tata cara pemilu. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan pemilu 2014 dan 2019. Yang pertama itu, Pileg dan Pilpres gelar serentak. Nah, di sini perbedaan mendasar dari penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yaitu keserentakan pada tahun 2014. Pileg dan Pilpres diselenggarakan secara terpisah. Sedangkan pada tahun 2019, pemilu, Pileg, dan Pilpres akan digelar secara serentak dalam satu hari pada Rabu 17 April 2019. Yang kedua perbedaannya itu jumlah parpol bertambah. Nah, pada tahun 2014, pemilu diikuti oleh 12 parpol nasional, sedangkan pada tahun 2019 diikuti oleh 16 parpol nasional atau partai politik nasional. Nah, perbedaan yang ketiga itu presidensial threshold pakai hasil Pileg 2014. Presidensial threshold ambang atau batas syarat parpol bisa mengusung capres-cawapres pada pemilu 2019 juga menjadi sesuatu yang baru. Pada pemilu 2014, presidensial threshold menggunakan hasil Pileg 3 bulan sebelumnya. Ketentuan parpol atau koalisi parpol bisa mengusung capres-cawapres apabila memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Sedangkan pada tahun 2019, karena penyelenggaraan serentak, disepakati presiden threshold yang digunakan berasal dari hasil Pileg 2014. Besaran presidensial threshold tidak berubah dari pemilu 2014. Nah, yang keempat ini, besaran dana kampanye dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014, sumbangan dari perorangan maksimal 1 miliar, sedangkan pada tahun 2019 dinaikkan menjadi 2,5 miliar. Nah, yang tadi itu adalah perbedaan pemilu dari tahun 2014 dan juga tahun 2015. Nah, berikut di sini adalah kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya pemilu dari tahun ke tahun yaitu satu, perencanaan pembangunan lebih teratur baik di pusat maupun di daerah-daerah. Yang kedua, rakyat atau masyarakat tidak lagi berulang kali ke TPS. Yang ketiga, dapat menghemat biaya dan waktu masyarakat. Yang keempat, pelantikan dapat dilakukan secara serentak. Kekurangan pemilu dari tahun ke tahun yaitu satu, dana yang diperlukan cukup tinggi. Yang kedua, munculnya nama-nama calon yang bermasalah. Yang ketiga, muncul calon tunggal di masing-masing daerah. Yang keempat, banyaknya kampanye yang ilegal. Dan yang terakhirnya, yang kelima itu adalah politik uang. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.